Asisten penguji prasarana perkeretaapian. 1. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada rel kereta api. Ia menemukan bahwa lebar rel pada suatu titik adalah 1432 mm. Apakah kondisi ini memenuhi standar lebar rel untuk jalur kereta api di Indonesia? A. Ya, karena standar lebar rel di Indonesia adalah 1435 mm dengan toleransi tanda kurang lebih 3 mm. B. Tidak, karena lebar rel terlalu sempit dari standar yang ditetapkan. C. Ya, karena standar lebar rel di Indonesia adalah 1067 mm. D. Tidak, karena toleransi yang diizinkan hanya tanda kurang lebih 2 mm dari standar 1435 mm. E. Ya, karena masih dalam batas toleransi untuk lebar rel sempit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar lebar rel untuk jalur kereta api di Indonesia menggunakan lebar 1435 mm atau standard gauge dengan toleransi tanda kurang lebih 3 mm. Lebar 1432 mm masih dalam batas toleransi yang diizinkan, sehingga kondisi ini memenuhi standar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pemeriksaan kualitas bantalan beton untuk rel kereta api, asisten penguji prasarana perkeretaapian menemukan bahwa bantalan memiliki kuat tekan karakteristik sebesar 480 kg per cm persegi. Apakah bantalan ini memenuhi syarat mutu sesuai standar yang berlaku? A. Ya, karena melebihi standar minimum 400 kg per cm persegi. B. Tidak, karena standar minimum adalah 500 kg per cm persegi. C. Ya, karena berada dalam rentang 450 sampai 550 kg per cm persegi. D. Tidak, karena terlalu tinggi dan dapat menyebabkan kekakuan berlebih. E. Ya, karena masih dalam toleransi 10% dari standar 450 kg per cm persegi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar kuat tekan karakteristik minimum untuk bantalan beton rel kereta api adalah 400 kg per cm persegi. Dengan nilai 480 kg per cm persegi, bantalan ini memenuhi dan bahkan melebihi syarat mutu yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian pada sistem persinyalan. Ia menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan dari saat sinyal berubah hingga palang pintu perlintasan tertutup penuh adalah 27 detik. Bagaimana penilaian terhadap kondisi ini? A. Memenuhi standar, karena masih di bawah batas maksimum 30 detik. B. Tidak memenuhi standar, karena terlalu lambat. C. Memenuhi standar, karena berada dalam rentang 25-30 detik. D. Tidak memenuhi standar, karena seharusnya kurang dari 25 detik. E. Perlu penyesuaian minor untuk mencapai waktu ideal 25 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar waktu maksimum yang diizinkan dari perubahan sinyal hingga palang pintu perlintasan tertutup penuh adalah 30 detik. Dengan waktu 27 detik, sistem ini masih memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pemeriksaan geometri jalur, asisten penguji prasarana perkeretaapian mengukur superelevasi pada suatu tikungan dan mendapatkan nilai 110 mm. Jika kecepatan maksimum yang diizinkan pada tikungan tersebut adalah 120 km per jam, apakah nilai superelevasi ini aman? A. Aman, karena masih dalam batas maksimum 150 mm. B. Tidak aman, karena melebihi batas maksimum untuk kecepatan tersebut. C. Aman, tetapi perlu ditingkatkan untuk kenyamanan optimal. D. Tidak aman, karena terlalu rendah untuk kecepatan 120 km per jam. E. Aman, karena sesuai dengan perhitungan teoritis untuk kecepatan tersebut.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai superelevasi maksimum yang diizinkan untuk jalur kereta api di Indonesia adalah 150 mm. Nilai 110 mm masih di bawah batas maksimum ini, sehingga masih dalam kategori aman untuk kecepatan 120 km per jam, asalkan sesuai dengan perhitungan desain tikungan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian menemukan kausan pada kepala rel sebesar 4 mm pada jalur lurus. Apakah kondisi ini masih dalam batas toleransi? A. Ya, karena batas maksimum kausan pada jalur lurus adalah 6 mm. B. Tidak, karena sudah melebihi batas kausan yang diizinkan. C. Ya, tetapi perlu dijadwalkan penggantian dalam waktu dekat. D. Tidak, karena batas kausan maksimum adalah 3 mm. E. Ya, selama tidak ada keretakan yang terlihat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum kausan vertikal pada kepala rel untuk jalur lurus adalah 6 mm. Dengan kausan sebesar 4 mm, kondisi ini masih dalam batas toleransi yang diizinkan, namun tetap perlu dipantau secara berkala. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengujian kekuatan sambungan las termit pada rel, asisten penguji prasarana perkeretaapian melakukan uji lentur statis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sambungan las mampu menahan beban 85 ton sebelum terjadi retak. Apakah hasil ini memenuhi standar? A. Ya, karena melebihi standar minimum 80 ton. B. Tidak, karena standar minimum adalah 90 ton. C. Ya, tetapi perlu dilakukan pengujian tambahan. D. Tidak, karena seharusnya mampu menahan beban hingga 100 ton. E. Ya, selama tidak ada deformasi permanen yang terlihat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar kekuatan minimum untuk sambungan las termit pada uji lentur statis adalah 80 ton. Dengan kemampuan menahan beban 85 ton sebelum terjadi retak, sambungan las ini memenuhi dan bahkan melebihi standar yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Asisten penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada sistem drainase di sekitar jalur kereta api. Ia menemukan bahwa kemiringan saluran drainase adalah 0,2%. Apakah kondisi ini memenuhi standar? A. Ya, karena berada dalam rentang yang diizinkan 0,2%-0,5%. B. Tidak, karena terlalu landai dan berisiko terjadi genangan. C. Ya, tetapi perlu ditingkatkan untuk aliran optimal. D. Tidak, karena standar minimum adalah 0,3%. E. Ya, selama tidak ada bukti genangan air saat hujan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar kemiringan minimum untuk saluran drainase di sekitar jalur kereta api adalah 0,2%. Dengan kemiringan 0,2%, sistem drainase ini memenuhi standar minimum yang ditetapkan, meskipun peningkatan kemiringan dapat meningkatkan efisiensi aliran air. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam pemeriksaan wesel, asisten penguji prasarana perkeretaapian mengukur celah antara lidah wesel dan rel lantak saat wesel terkunci. Ia mendapatkan hasil 3 mm. Bagaimana penilaian terhadap kondisi ini? A. Memenuhi standar, karena masih dalam batas toleransi 0-4 mm. B. Tidak memenuhi standar, karena terlalu lebar. C. Memenuhi standar, tetapi perlu penyesuaian untuk mencapai kondisi optimal. D. Tidak memenuhi standar, karena seharusnya tidak ada celah. E. Memenuhi standar, selama tidak mengganggu pergerakan kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar celah antara lidah wesel dan rel lantak saat wesel terkunci adalah 0-4 mm. Dengan celah 3 mm,
kondisi ini masih dalam batas toleransi yang diizinkan, meskipun penyesuaian minor dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja wesel. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian melakukan pengukuran kebisingan di area stasiun kereta api. Hasil pengukuran menunjukkan tingkat kebisingan rata-rata 72 dB atau A. Apakah tingkat kebisingan ini memenuhi standar lingkungan untuk area stasiun? A. Ya, karena masih di bawah batas maksimum 85 dB atau A. B. Tidak, karena melebihi batas yang diizinkan untuk area publik. C. Ya, tetapi perlu upaya mitigasi untuk mengurangi kebisingan. D. Tidak, karena standar maksimum adalah 70 dB atau A. E. Ya, selama tidak ada keluhan dari pengguna stasiun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum tingkat kebisingan yang diizinkan untuk area stasiun kereta api adalah 85 dB atau A. Dengan tingkat kebisingan 72 dB atau A, kondisi ini masih memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, meskipun upaya pengurangan kebisingan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam pengujian kualitas air balas, asisten penguji prasarana perkeretaapian menemukan bahwa kandungan klorida atau CL dalam air adalah 275 mg per liter. Apakah air ini memenuhi syarat untuk digunakan dalam pembuatan beton untuk struktur prasarana kereta api? A. Ya, karena masih di bawah batas maksimum 300 mg per liter. B. Tidak, karena melebihi batas yang diizinkan untuk beton struktural. C. Ya, tetapi perlu dilakukan treatment air sebelum digunakan. D. Tidak, karena batas maksimum adalah 250 mg per liter. E. Ya, selama air masih dalam rentang yang diizinkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum kandungan klorida atau CL dalam air yang digunakan untuk pembuatan beton struktural, termasuk untuk prasarana kereta api, adalah 300 mg per liter. Dengan kandungan 275 mg per liter, air ini masih memenuhi syarat untuk digunakan, meskipun monitoring berkala tetap diperlukan untuk mencegah korosi pada tulangan beton. Kita masuk soal berikutnya. Pengendali hama dan penyakit ikan. 1. Seorang pengendali hama dan penyakit ikan menemukan ikan mas dengan gejala berenang tidak normal dan lesi pada kulit. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit apakah yang paling mungkin menyerang ikan tersebut? A. Ichthyophthiriasis. B. Saprolegniasis. C. Koi herpes virus atau KHV. D. Columnaris. E. Argulosis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala berenang tidak normal dan lesi pada kulit merupakan indikasi kuat infeksi koi herpes virus atau KHV pada ikan mas. KHV adalah penyakit viral yang sangat menular dan fatal pada ikan mas dan koi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pengendali hama dan penyakit ikan sedang menghitung prevalensi infeksi parasit pada kolam budidaya. Jika dalam sampel 200 ekor ikan, 30 ekor terinfeksi, berapakah prevalensi infeksi tersebut? A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%. E. 30%. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prevalensi dihitung dengan rumus, atau jumlah ikan terinfeksi total sampel X 100%. Dalam kasus ini, atau 30/200 X 100% sama dengan 15%. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pengendali hama dan penyakit ikan menemukan nilai oksigen terlarut atau DO di kolam budidaya sebesar 2 mg per liter. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Tidak perlu melakukan tindakan apapun. B. Menambahkan kapur ke dalam kolam. C. Meningkatkan aerasi kolam segera. D. Mengurangi jumlah pakan yang diberikan. E.
Memindahkan ikan ke kolam lain. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai DO2 mg per liter sangat rendah dan berbahaya bagi ikan. Tindakan yang paling tepat adalah meningkatkan aerasi kolam segera untuk menaikkan kadar oksigen terlarut. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengendali hama dan penyakit ikan mengamati ikan nila dengan gejala mata menonjol dan perut membengkak. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Streptokokosis, B. Trichodiniasis, C. Fibriosis, D. Mycobacteriosis, E. Limfosistis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala mata menonjol atau eksoftalmos dan perut membengkak adalah karakteristik infeksi Streptococcus pada ikan nila, yang dikenal sebagai streptokokosis. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya pengendalian penyakit ikan, pengendali hama dan penyakit ikan menggunakan metode vaksinasi. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar tentang vaksinasi ikan? A. Dapat diberikan melalui injeksi, perendaman, atau oral. B. Efektif untuk semua jenis penyakit ikan. C. Meningkatkan kekebalan spesifik terhadap patogen tertentu. D. Lebih efektif jika diberikan sebelum ikan terpapar patogen. E. Dapat mengurangi penggunaan antibiotik dalam budidaya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa vaksinasi tidak efektif untuk semua jenis penyakit ikan. Vaksinasi hanya efektif untuk penyakit yang disebabkan oleh patogen spesifik, terutama bakteri dan virus tertentu, tidak untuk parasit atau jamur. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengendali hama dan penyakit ikan menemukan ikan lele dengan lesi putih seperti kapas pada insang. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit apakah yang paling mungkin menyerang ikan tersebut? A. Ichthyophthiriasis, B. Branchiomycosis, C. Trichodiniasis, D. Dactylogerosis, E. Gyrodactylosis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lesi putih seperti kapas pada insang ikan lele merupakan gejala khas dari branchiomycosis, penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur pada insang ikan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengendali hama dan penyakit ikan melakukan pemeriksaan kualitas air dan menemukan nilai pH 9,5 di kolam budidaya ikan nila. Apa dampak yang paling mungkin terjadi pada ikan? A. Peningkatan pertumbuhan ikan. B. Penurunan nafsu makan. C. Peningkatan resistensi terhadap penyakit. D. Percepatan proses reproduksi. E. Peningkatan efisiensi pakan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pH 9,5 terlalu basa untuk ikan nila. Pada pH tinggi, ikan akan mengalami stres yang menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan osmoregulasi, dan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengendali hama dan penyakit ikan mengamati ikan kerapu dengan gejala berenang spiral dan kehilangan keseimbangan. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit apakah yang paling mungkin menyerang ikan tersebut? A. Viral nervous necrosis atau VNN. B. Fibriosis. C. Cryptocarionosis. D. Amyloidinosis. E. Iridovirus. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala berenang spiral dan kehilangan keseimbangan pada ikan kerapu merupakan indikasi kuat infeksi viral nervous necrosis atau VNN, penyakit viral yang menyerang sistem saraf ikan laut, terutama pada fase larva dan juvenil. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengendalian penyakit ikan, pengendali hama dan penyakit ikan menerapkan biosecurity. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip biosecurity dalam budidaya ikan? A. Pembatasan akses ke area budidaya. B. Desinfeksi peralatan dan kendaraan. C. Penggunaan antibiotik secara rutin. D. Karantina ikan baru.
E. Pengelolaan limbah budidaya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan antibiotik secara rutin bukan merupakan prinsip biosecurity. Sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Biosecurity fokus pada pencegahan masuknya patogen ke sistem budidaya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengendali hama dan penyakit ikan menemukan ikan gurami dengan gejala ulcer pada kulit dan sirip yang membusuk. Berdasarkan temuan tersebut, apa penyebab paling mungkin dari kondisi ini? A. Aeromonas hydrophylla. B. Echeopteryus multifiliis. C. Dactylogyrus sep. D. Saprolegnia sep. E. Myxobolus sep. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala ulcer pada kulit dan pembusukan sirip pada ikan gurami merupakan indikasi kuat infeksi bakteri Aeromonas hydrophylla, penyebab penyakit motile Aeromonas septicemia atau MAS atau penyakit merah pada ikan air tawar. Kita masuk soal berikutnya.